Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, pengurus Masjid Al-Huda serta pengurus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembina serta ketua Abisenter serta ustaz-ustaz Abisenter yang dimuliakan oleh Allah, seluruh Bapak Ibu jamaah majelis zikir yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih sehatkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita bersama pada pagi yang berbahagia ini. Kita mampu hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan niat baik kita datang ke rumah Allah ini, Allah itu sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul sampaikan, basyiri masakina ila masajid binurin tamah fi yaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW, kasih kabar gembira kepada orang yang pergi ke rumah Allah, berjalan ke rumah Allah dengan cahaya pada hari kiamat. Apa hubungan ke masjid dapat cahaya? Apa hubungan kiamat? Rupanya besok Bapak Ibu yang Allah kan, manusia hidup, setelah hidup mati. Ya Bu? Meninggal. Setelah meninggal kita berada di barzah. Jadi meninggal itu namanya barzah, Pak. Ya, salah satu di antara barzah itu kubur. Boleh jadi barzah kita tidak kubur, menumpang air Asia. Hilang. Mana barzah kita? Tidak dimakan ikan hiu, Pak. Tidak hilang, kita tak tahu kita, Pak. Jadi barzah itu barzah artinya pemisah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, atau kemarin ada nenek-nenek kita dulu ikut kapal Titanic. Numpang dia. Lalu indah. Barzahnya mana? Jadi barzah tahu kita meninggal terbakar. Mana? Jadi barzah itu hanya pemisah. Nah, setelah barzah nanti kita dibangkitkan. Yauma tarjufur rajifah tasbahur rajifah. Ditiup pertama hancur semuanya. Kemudian tiupan yang kedua, lalu semua roh-roh itu bangkit. Maka yang pertama bangkit adalah roh Nabi Muhammad SAW. Dan kita berkumpul saat itu Bapak Ibu, namanya mahsyar. Namanya apa? Mahsyar, berkumpul semuanya. Fatakuna afwaja, kata Allah. Semua orang berkumpul besok berkelompok-kelompok. Jadi besok berkelompok-kelompok kita Bapak Ibu datangnya. Yang rajin majlis taklim, datang kelompok majlis taklim. Yang rajin mengaji, datang rajin mengaji. Yang rajin menipu, datang menipu dengan kepala sukunya. Yang rajin memfitnah datang, yang suka membunuh itu datang. Watakuna afwaja, besok kita datang berkelompok-kelompok menurut apa perangai yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Maka mudah-mudahan kita besok dibangkitkan bersama-sama dan kelompok orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah berkumpul kita dihisab kita. Namanya yaumul hisab. Dihisab kita. Mana amalnya? Semua amal kita besok diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya besok dihisab, ditengok Pak, ditampilkan. Maka besok itu hari akhirat banyak orang yang lari, banyak orang yang sembunyi. Ya. Kenapa banyak orang yang lari dan bersembunyi? Karena tak sanggup melihat amalnya besok. Ikut raja wajah terupanya. Ini kerja ibu bantunya, linyok tapi hantu belau itu. Semuanya dibangkitkan. Hisab, semuanya dihisab. Ilmu semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah dihisab, kita dimizan, ditimbang, Pak. Ditimbang.
timbang. Yang dihisab nanti kita masuk proses berikutnya yang disebut dengan sirat. Apa namanya? Sirat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya besok semua kita dari hadis Nabi, semua kita melewati sirat. Salah satu sifat sirat itu kata Rasulullah adalah sifat sirat itu gelap. Karena sifat sirat itu gelap, maka yang gelap hanya bisa dijalani oleh cahaya. Yang dalam itu bisa ditempuh oleh siapa? Oleh orang yang bercahaya. Maka orang yang datang ke rumah Allah, maka orang yang berjalan ke rumah Allah untuk beribadah, maka orang ini akan mendapatkan cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita ke rumah Allah, maka semakin besar cahayanya. Karena besok Bapak Ibu, orang berjalan di surat macam-macam cahayanya. Ada cahayanya besar sekali sehingga dia terang dan mudah untuk jalan. Ada orang yang cahayanya setinggi badannya. Ada orang cahaya itu seperti biji kurma. Incek kurma dan Ibu ya. Nah sekarang itu ya. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Lebih banyak mati daripada hidupnya. Hidup dia berjalan, mati dia berhenti. Begitulah orang menjalani sirat. Maka orang yang rajin ke rumah Allah dapat cahaya nanti ketika kita menuju sirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul, man shalla alaihi sholatan wahidah kataballahu lahu asyra hasanat. Siapa yang berselawat kepada aku satu kali salawat, Allah akan tulis untuk orang bacakan satu kali salawat tadi 10 kebaikan. Wa ma'atu, dan akan dihapuskan orang yang bacakan satu kali salawat tadi asyra 10 juga sayiat keburukan. Wa rafa'alahu, dan akan diangkat, akan dimuliakan dia bagi orang bacakan satu kali salawat tadi asyra darajat 10 kemuliaan. Begitu sayang Allah dan Rasul kepada kita. Sekali baca dibalik apa? 30 itu kan 10 baik, 10 yang buruk dihapus 10. Begitu sayang Allah kepada kita. Beda jawab ya. Kalau dia orang awak cik balik, kadang dia balik cik, kadang tak balik. Makanya Bapak Ibu, orang-orang tua kita dulu hebatnya. Karena kan kata Rasulullah, wal mukafatu bisonai. Ciri-ciri orang mukmin itu adalah dia sanggup memberi, membalas pemberian orang lain. Orang-orang tua kita dulu Pak Bu, yang tanya kolak pisang apa sih aku pilihannya beko kami yang tanya ya aja siko dulu besok rupanya musim durian atau nyobani durian di jalan kesepetas pilihnya tadi dikasihnya oleh kepada yang punya kok Bu pindah kotak isinya apa durian kotak kolak pisang yakinnya kolak mana lama kira-kira? Sama lama itu. Mana lama Bu? Dia belajar durian tu. Artinya, mau kita memberi balasan yang lebih baik. Itu namanya ahsan atau ihsan. Ahsan itu kita ngasih kebaikan kepada orang lain, tapi balasannya lebih hebat. Sama-sama memberi jasa, tapi kita diberi oleh orang, maka kita lebihkan balasannya. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu yang memuliakan, berapa menit ke depan kita sama-sama untuk saling memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling memberikan nasihat Bapak Ibu. Wa tawassaw ini kan Bapak Ibu, wa tawassaw itu kita saling Bapak Ibu. Nih ada senior saya nih Ustaz Edi Azam. Di pondok kami sama pondoknya, tapi beliau Pak Haji Go lebih dulunya kakak kelas. Kalau di apunnya Kapolri-nya aku wakilnya dulu dia Bapak. Jadi watawasau itu Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu nafsah itu tapa'ala itu artinya binanya adalah musyarakah. Musyarakah itu artinya pekerjaan yang dilakukan satu dengan dua atau satu dengan banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tak mampu menasihati diri kita sendiri, maka kita butuh orang lain. Pernahkah kita bersalah lalu kita tanyakan kepada diri kita ini, ganti aslim, wah masalah kuyung, tobatlah sampai tengok di kaca tu. Ya,
Tengok itu. Ya, apa yang Allah mereka? Pada pagi ini kajian kita ini sebenarnya Bapak Ibu sesuai dengan agenda kita, tema kita tentang perempuan-perempuan, wanita-wanita ahli surga ya. Nah, jadi Bapak protes loh. Kok ada Bapak pulang Bapak lah? Tidak masuk lah katanya. Tidak Pak, kita punya istri. Hah? Kita punya istri. Kalau tak punya, kita punya istri, kita punya anak. Dan anak istri kita perempuan Pak. Iya Pak. Iya udah sih ya Pak. Ada kita punya anak perempuan. Dan mungkin barangkali kita juga diberikan oleh agama sebagai corong untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kalau ditanya kepada ibu-ibu dan bapak di sini sebuah pertanyaan, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya apa Pak? Surga. Ini yang rajin majlis taklim, yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang rajin infak. Kalau kita kumpulkan pula orang-orang yang jarang mengaji, orang-orang yang jarang beribadah, yang jarang sholat, yang tidak ditutup, yang dibuka orangnya, ketika ditanya kita kumpulkan nih sebanyak ini juga. Bapak Ibu, apakah Bapak mau masuk surga atau neraka? Jawabannya kira-kira apa? Hah? Surga yuk. Ah, ini dah aneh logika kita nih Bapak Ibu. Yang alim, yang taat, yang rajin beribadah, ketika ditanya ini masuk surga. Yang tidak taat, yang tidak rajin, ini oleh tu, tidak tahu di ujung mau. Ini Pak, jelas sekali. Oh sesungguhnya ketaatan, kebaikan maka Allah akan berikan surganya. Keburukan dan kemaksiatan jelas tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang mulia, semua kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bahkan dalam doa selalu kita minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Nah, selalu kita ucapkan itu. Bahkan dalam doa kita selalu ungkapkan pada Allah, minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Ternyata Bapak Ibu, semua kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Iyo, sampai iyo. Tu iyo aja kita. Bapak Ibu yang Allah. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melihat Bapak Ibu, ada sosok-sosok perempuan, ada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang terbaik. Wanita-wanita ini adalah penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam hadis dikatakan, dalam hadis Imam Ahmad, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun nisa fil alamin, khairun nisa fil alamin arba'un. Wanita terbaik di alam 4. Yang pertama Maryam bintu Imran. Maryam anak perempuan Imran. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah anak perempuan Khuwailid. Yang ketiga Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Yang keempat Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Dan dalam hadis lain dikatakan wa khairun nisa fil alamin, dan ada juga wanita yang terbaik sepanjang masa. Siapa dia? Aisyah binti Abi Bakar. Berarti mau ya? Siapa Bu? Maryam, Khadijah, istri Fir'aun, Fatimah, Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang mulia, dan dalam hadis lain juga diungkapkan bahwa yang 5 ini yaitu ahlul jannah, an-nisa'u min ahlil jannah, wanita dari ahli surga. Tetapi Bapak Ibu yang mulia, di dalam Al-Quran apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab, apa yang Allah katakan? Ya nisa'un nabi, wahai para istri Nabi, lastunna ka'adin minan nisa'. So istri Nabi yang lain
Iya Ustaz, iya. Allah katakan dalam surah Al-Ahzab. Kata Allah, para istri Nabi juga pada istri yang lainnya, lastunna, susah untuk mencapai kebaikan yang 5 tadi. Bapak yang Allah mereka, Ibnu Katsir ketika mengungkapkan ayat ini, mengapa wanita-wanita sekarang, istri-istri sekarang susah untuk mencapai kebaikan yang 5 ini? Kata Ibnu Katsir, rupanya wanita sekarang, tapi tidak ada wanita psikolog ya. Wanita sekarang kalau menengok orang lain, menengok fisiknya, menengok fisiknya. Coba tengok ibu, iklan badak. Orang itu pakai mulus mukanya, onde berhasil muka ibu, apa pakai ibu? Badak apa itu bu? Nampak hidung orang mancung, nak mancung hidung apa? Nampak gigi orang tu ancak, nak ancak tu gigi awak. Ancak orang tu yang ada tulis orang buat ya. Dia melihat orang dari fisiknya. Maka Bapak Ibu, tengoklah iklan-iklan, iklan sampo, iklan bedak, iklan untuk perempuan itu Pak. Siapa yang ditampilkan? Orang cantik-cantik semua ditampilkan. Rupanya kita ni tengok daripada ambo pada orang. Oh, badak yang salah loh. Jalur buku yang salah daripada yang disalahkan. Jadi orang melihat, ya mengapa tak bisa mencapai derajat yang 5 tadi? Kata Ibnu Katsir bahwa perempuan sekarang, tak perlu sini ya. Kalau menengok orang, melihat dari fisik tubuh orang lain. Tengok orang mancung hidungnya, mancung masuk akibat operasi plastik. Dapur orang ancak, coba pula dapur ancak, masuklah plastik. Oh, ikonnya ancak, operasi plastik. Dah banyak plastik dalam rumah. Dah banyak plastik Pak. Bapak Ibu yang Allah, kenapa? Karena perempuan suka menengok apa yang wajah orang lain. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang Katsir mengatakan, mengapa wanita-wanita sekarang susah untuk mencapai 5 kebaikan tadi? Yang kedua kata Ibnu Katsir, bahwa perempuan juga kita Pak, 5 kali kalau menengok orang lain suka menengok apa yang dia pakai. Apa yang dipakai orang itu suka. Suatu saat Bapak Ibu yang Allah berikan, di pengajian RW datang ibu kok diundang ustaz. Datang ustaz duduk, ibu pun duduk dekat ustaz. Jangan ibu duduk dekat ustaz. Ibu pun duduk dekat samping ustaz. Mengapa dia duduk samping ustaz? Rupanya dia tahu perkataan Ibnu Katsir, kalau wanita perempuan itu melihat dari apa yang dia pakai, maka dia duduk di sebelah ustaz. Rupanya Bapak Ibu, ibu tadi orang kayu, tak kayu, dah setengah kayu, ya, cincinnya 5, cincin 5, duduk sebelah ustaz. Ada jemaah banyak, gigi tak kan Pak? Nah, boleh kau sana, gatal juga sekali, ya, gini, ya. Rupanya dia paham perkataan Ibnu Katsir, orang lain menengok. Nah, dia juga paham bahwa dia suka menengok apa yang dipakai oleh orang lain. Tengoklah ibu itu. Oh, itu ame palsu tu. Itu ada aki murah sama boleh ibu tu. Jangan itu kan. Ame ada. Rupanya Bapak Ibu datanglah yang baru Kalambek. Ibu Kalambeknya rupanya dia lebih kaya daripada ibu tadi. Duduk sebelah ibu ya, cincinnya 5 tadi. Ibu tadi cincinnya 10. Gelamnya 5. Sambil geser, geser seketik kan. Pakai tangan, tapi pakai tak, pakai cincin, pakai galang. Geser seketik, tahu cincin yang banyak ini banyak. Ibu tadi kalau dekonya, ibu tadi kok gaya. Rupanya Bapak Ibu, yang sebelah tadi dapat lawan. Dan tahunya bahwa ada langit di atas langit Pak. Ada orang hebat daripada awak lain, ada orang kaya daripada awak lain. Nyonging tadi kan. Lalu mendapang Pak. Sombong tadi kan. Sombong awalnya, ingat kesombongan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sombongnya damam Pak. Sakit, tak enak badan. Lalu disampaikan, Ustaz, permisi Ustaz. Apa Bu?
Ustaz permisi, tak enak badan Ustaz, pawi agak sakit seketik Ustaz. Oh iya silakan Bu. Apa ini? Rupanya yang pemilik rumah besok tanya, Ibu, Bantang kok copet warna pulang Bu? Wajib belum selesai lagi Ibu dah pulang. Katanya Ibu sakit poroda. Apa kata jawaban Ibu tadi? Bu, tidak kira Ibu sakit poroda itu. Tidak, saya sakit poroda. Itu adalah orang sombong sekolah Ibu tetap. Masa cincin dari itu katanya? Nampak panas kayu gitu. Padahal dia tadi awalnya. Nah, kesombongan itu akan dapat dihancurkan. Apa artinya Bapak Ibu? Maka Al-Qasim mengatakan bahwa orang perempuan susah mencapai kebaikan yang lima tadi karena melihat orang dari apa yang dia miliki. Jadi Ibu, Eko laki orang ancak otonya kan? Bapak Solo laki ya waktu bang copet bang itulah, itu warungnya kerajaan udah dapat oto bang. Itu warung malah bagus bang. Ada bang, saya laki bang. Pak, saya laki. Ada bang. Ambil sikos ketek, ambil dapat banyak, ambil sikos ketek. Ini seketek Bu, seketek banyak ada. Seketek banyak yang ambilnya. Ya. Maka kata kasir, kalau kamu supaya bisa mencapai kebaikan 5 wanita tadi, maka tengoklah orang lain daripada 2. Tengoklah orang lain kepada 2 saja. Yang pertama, tengok dari hatinya dan tengok dari amal perbuatannya. Bapak Ibu yang Allah, ayo kita tengok. Apa sih kebaikan-kebaikan wanita tadi, 5 tadi, sehingga inilah wanita yang terbaik sepanjang masa, wanita yang terbaik sepanjang alam ini. Yang pertama Bapak Ibu yang Allah, siapa dia? Yaitu Maryam bintu Imran. Maryam anak perempuan Imran. Bapak Ibu, ada dalam Al-Quran setelah surat Al-Kahfi surat apa nama Ibu? Dan tentu dong, tengok di rumah kita ya. Surat Yasin. Setelah surat Al-Kahfi itu disebut dengan surat Maryam. Ya, surat Maryam. Biasanya setiap nama yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Istri Nabi Khadijah, tak ada nama Khadijah, surat Khadijah. Istri Nabi Aisyah, tak ada surat Aisyah. Berarti apa? Ada perbuatan yang luar biasa yang dia lakukan sehingga namanya dicantumkan dalam Al-Quran. Contoh, Luqman. Luqman bukan pejabat. Luqman bukan keturunan Nabi, tapi Luqman orang biasa. Tapi mengapa nama Luqman dicantumkan dalam Al-Quran? Satu surat namanya surah Luqman. 2 alasannya. Yang pertama, karena Luqman punya ilmu yang luar biasa. Yang kedua, karena Luqman mempunyai akhlak yang luar biasa. Kalau kita punya ilmu yang luar biasa dan akhlak yang luar biasa, maka insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Maryam. Maryam dicantumkan namanya dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang muliakan, apa alasan mengapa Maryam itu dicantumkan namanya dalam Al-Quran? Nanti Bapak Ibu cek dalam Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 42. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka berkata kepada Maryam, ya Maryam, sesungguhnya Allah telah muliakan kamu, sesungguhnya Allah telah sucikan kamu ala nisa'il alamin, dari seluruh wanita-wanita yang ada di alam ini. Apa rahasianya Bapak Ibu? Pertama, Maryam dimuliakan dan disucikan oleh Allah karena ubnuti. Karena Maryam ubnuti. Maryam adalah orang yang taat beribadah. Ya. Kata-kata ubnuti dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu maknanya orang yang betul-betul serius dan tekun dalam beribadah. Jadi Bapak Ibu, Maryam dimuliakan karena dia taat beribadah. Imam Mujahid ketika mengomentari ayat ini, bagaimana Maryam itu beribadah? Sampai-sampai ketika dia beribadah, sampai bengkak kakinya, sampai dia bengkak kakinya karena beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking lamanya dia beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bapak Ibu, Maryam sudah mendapatkan kenikmatan beribadah.
Bapak Ibu, kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan beribadah, maka dipastikan dia akan rajin melakukan ibadah itu. Contoh, orang kalau sudah dapat nikmat menonton apa film ini Bu? Yang ibu suka lah. Hah? Tak nak mau jujur lagi. Pura-pura aja, pura-pura aja lah. Apa Bu? Hah? Oh, ketika cinta bertasbih, subhanallah. Kata Bu Aja tu, dia suka film. Ketika dia nonton film itu, maka umpamanya dia di layar televisi kita, bukan di setir ya, dia akan kusuk untuk menonton film itu. Kalau nanti ada sambungan besok, maka dipastikan dia nonton lagi. Apa caranya? Pasti dia akan nonton film isolasi. Oh, kita suka nonton tukang haji naik, tukang bubur naik haji. Nah, karena sudah kita mendapatkan kenikmatan menonton itu, besok kita tunggu jadwal itu. Wah, jangan, saya mau tinggi bersikap. Kenapa? Mama mau nonton itu tukang bubur naik haji. Rupanya bersambung. Oh ni dah habis pulau. Besok ada azam, ada niat. Besok akan nonton. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kenikmatan beribadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Maryam dia dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah karena sudah mendapatkan kenikmatan beribadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang kalau sudah mendapatkan kenikmatan beribadah, dia bertambah Pak. Contoh, dia solat wajib. Ini solat wajib. Kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan beribadah solat wajib, maka dipastikan dia menambah dengan yang sunat. Mengapa kita tak mampu untuk melaksanakan ibadah sunat? Karena yang wajib tak sempurna. Harus kita akui Bapak Ibu. Jadi kita mengukur diri kita, tidak mengukur orang lain Pak. Kalau ada Bapak Ibu yang malas sholat sunat, dipastikan yang wajib tak sempurna. Ya Pak, mesti komunikasi saya juga ajar saya sendiri Bapak Ibu. Maka kalau yang wajibnya sempurna, maka nanti ulanglah balik. Yo yang sunat ini, tambahlah ini. Kenapa Bapak Ibu? Sifat manusia kan ingin yang lebih, ingin yang lebih. Contoh Bapak Ibu, ibu belanja di minggu dia bawa hari Ahad kemana? Pasar Reka. Pasar Reka beli ikan. Bang, beli ikan tongkol 1 kilo. Dia pakai 1 kilo. Tapi dibalik timbangan dia orang tu, wah 1 kilo lebih habis garis. Dia lebihkan. Pulang ibu timbang lo balik. Iya dah. Iya malah habis punya. Delok orang tu ya. Besok di mana belanjanya? Sana lagi. Kenapa? Mendapatkan kenikmatan belanja di sana. Pulang balik kau dapat, kau ajak kau yang lain. Oh boleh aku bolehkan kursi itu boleh ya. Oh jujur orangnya. Timbangannya akur. Dia lebihkan lagi. Sana aja. Kenapa? Sudah mendapatkan kenikmatan berbelanja di sana. Kalau manusia sudah mendapatkan kenikmatan beribadah, dia akan menambah dengan ibadah yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, yang wajib kita sempurnakan dengan sebaik-baik mungkin. Supaya apa? Supaya kita senang untuk menambah-nambahnya. Tapi kalau yang wajib aja dah sempurna kan? Dagang tamu dah tiba di kuah, dagang tiba di kekumbur, dagang rapet tiba di rujak je. Bermain-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dah. Tak tahu sudahnya. Maka Bapak Ibu, karena solat kita ini banyak main-main, habis solat Rasul perintahkan apa? Astaghfirullah. Mengapa Rasul perintahkan habis solat kita beristighfar? Apa gunanya? Karena solat kita tadi main-main, solat kita tadi tak kemana-mana, solat kita bergurau-gurau, kau buku salah, maka astagfirullahaladzim, ya Allah, 3 rakaat ya Allah, 2 rakaat ya Allah, ya Allah tak kemana-mana ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu orang Maryam mendapatkan kenikmatan beribadah sehingga ibadahnya bertambah. Orang ketika mendapatkan kenikmatan mengaji, mendapatkan kenikmatan mengaji, insya Allah dia akan rutinnya. Tapi kalau tidak dapatkan kenikmatan, baru mulai ulang dia. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Setan datang. Beko lah bu, saya bisa. Kan panjang waktunya tuh. Sadaqallahul azim. Lu selesai dari sadaqallah. Tak mendapatkan kenikmatan. Nah, Isa pun datang. Al-Quran terletak di. Jadi Bapak Ibu, memang Al-Quran itu dalam kedokik apa? Saya salut dengan Haji Yediazar kemarin ke rumah, dalam anak rumah beliau. Di meja tamu Al-Quran, dokek TV Al-Quran. Apa guna Ustaz? Kok banyak banget? Iya. Apa gunanya? Supaya mudah kita. Ya Allah tak yakin tu, ambil tu. Malah setan kadang lah. Mana tinggi tu? Tapi kalau dekat, macam duduk. Apa kenikmatan? Duduknya sampai TV tu. Pokoknya banyak ke TV kau mah. Betul kau wayak ya? Betul kau wayak ya? Wayak tu banyak. Mati kan? Auzubillahi minasyaitonir. Satu yang kita baca, ya, mendapatkan kebaikan. Orang mendapatkan kenikmatan mengaji, maka dia akan berupaya untuk mengaji. Orang yang mendapatkan kenikmatan berinfak, maka infak ini berbeda, hari ini berbeda dengan infak yang kemarin. Dia akan terus berikan, dia akan terus berikan, karena dia paham betul Bapak Ibu, apa yang kita berikan di jalan Allah, itulah milik kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita makan dan minum menjadi busuk, apa yang kita pakai menjadi lapuk, dan apa yang kita infakkan untuk Allah, maka itulah yang kita terima. Pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak yang kita berikan untuk kita, dan sudah berapa banyak yang telah kita busuk dan kita lakukan. Orang yang mendapatkan kenikmatan beribadah, dia terus tambah ibadah yang lainnya. Orang mendapatkan kenikmatan berzikir, ya, orang mendapatkan kenikmatan berzikir, walaupun nanti diadakan di daerah Makoya Damai, walaupun di daerah Kulim, insya Allah datang. Tapi kalau tidak mendapatkan kenikmatan berzikir, ya Allah mana tu Ustaz Pak Jadi, tak ada orang di mana boleh. Padahal Bapak Ibu, semakin jauh, semakin besar pahalanya. Semakin jauh, semakin besar cahaya yang Allah berikan kepada kita di hari kiamat nanti. Jadi yang pertama rahasia adalah mengapa Maryam itu dicantumkan dan dimuliakan oleh Allah dan digolongkan sebagai ahli surga. Maryam orang yang taat dalam beribadah. Ya Bapak Ibu, kita motivasi diri kita, ajak diri kita untuk kita taat dalam melakukan ibadah. Insya Allah Allah akan muliakan diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang Allah, yang kedua, mengapa Maryam itu dimuliakan oleh Allah dan dia adalah wanita terbaik yang merupakan ahli surga. Yang kedua adalah lam yamsasni bashar. Maryam tidak pernah disentuh oleh manusia. Artinya apa? Maryam menjaga kehormatannya. Maryam jaga kehormatannya. Bapak yang Allah kan? Sehingga inilah kita ini Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kita sama dalam urusan akidah. Tapi nanti kalau untuk urusan perempuan, kalau perempuan sudah rusak kehormatannya, maka dia akan tak jadi bernilai di mata orang. Artinya apa? Kita dianjurkan, perempuan itu dianjurkan untuk menjaga kehormatannya. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita menutup aurat kita. Ya Bapak Ibu, sebagaimana kajian-kajian yang ustaz lain kita sampaikan bahwa zaman sekarang orang lebih suka memakai yang minimalis, roknya minimalis, bajunya minimalis, roknya setengah, bajunya setengah. Untung letak setengah ya. Ya, orang suka ya. Ini bermula menjaga kehormatan itu dimulai dari apa yang dia pakai. Usikum min nafsi Bapak Ibu, saya juga ajak diri saya sendiri. Mari sama-sama kita Bapak Ibu terus berupaya untuk mengajak. Karena ini kunci Pak. Karena ini kunci bahwa bagi wanita-wanita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, maka ini harus kita selesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Karena ini merupakan bagian-bagian dari agama kita. Bapak Ibu yang kan, dari apa yang menjaga kehormatan itu dimulai dari apa yang ia pakai. Bapak Ibu yang kan, susah ya, susah.
Susah untuk ngajak itu susah. Suatu saat Bapak Ibu, saya ditelepon oleh Haji Edi Asar, ketua kita, disuruh saya ke sebuah mall. Ke sebuah mall, tak pula kita sebutkan mallnya, nanti pulangnya. Lalu disuruh ceramah sana Bapak Ibu, ceramah di sana. Lalu sampai di sana, yang kita hadiri Bapak Ibu, perkiraan awal adalah seperti ibu nih, ditutup semuanya, di atas tutup, di bawah tutup, semuanya ditutup. Sampai di sana, saya tanya pada panitia, Bang, ini mana yang mau dikasih tausiah Bang? Itu sana. Hah? Yang roknya keterut itu? Iya Ustaz. Yang bajunya kecek itu? Iya Ustaz. Subhanallah. Lalu Bapak Ibu, kalau pulang ke bohongi dia ketua Haji Desa, tak payah di Ustaz kau. Lalu timbul sampai pikiran saya Bapak Ibu, kalau tidak disampaikan oleh kita, siapa lagi menyampaikan? Kalau tidak disampaikan, dia tahu, dibiarkan saja seperti itu, maka dalam sepanjang hidupnya dia berada dalam penyesalan. Tak ada orang kasih tahu. Maka kita Bapak Ibu berkewajiban untuk menyampaikan itu. Tapi Bapak Ibu, saya itu apa sampaikan? Oh, Bapak panitia, tolong kumpulkan, dan kumpul semuanya. Yang rokoknya ketek itu, yang bajunya ketek itu, semuanya sampai itu. Lalu saya sampaikan, ini kepada seluruh audiens, silakan ambil baju-baju yang ada di sana. Diambilnya baju-baju di keranjang Pak. Diambil baju yang di keranjang tu. Tutup rok itu, tutup rok seketek, tutup kepala seketek. Tutup pakai baju-baju yang di dalam apa? Dalam keranjang itu. Jadi lucu juga cara mari itu. Apa? Semuanya ditutup ya. Saya itu mohon maaf Pak Jadi, saya tak datang. Habis itu tak datang lagi. Nah, Bapak Ibu yang Allah kan kembali pada kata kita tadi bahwa inilah Maryam dimuliakan dan merupakan ahli surga. Dia sanggup menjaga kehormatannya. Lam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Tengoklah Maryam ini Bapak. Perjalanan, tengok ya. Kalau Bapak Ibu berjalan, kalau nampak pegangannya sedikit saja, itu nampaknya sudah suami istri. Tapi kalau pegangnya kue, dia pegang apa? Dia pegang. Aduh, hati-hati. Tak sama istri dia. Siangnya mampu mereka seperti itu. Apa yang mereka lakukan di malam hari? Siangnya mampu mereka berpelukan di jalan. Apa yang mereka lakukan di tengah malam dalam gulita tidak ada orang. Oleh karena itu Bapak Ibu mereka, mari kita sama jaga anak-anak kita, jaga cucu kita jaga keluarga kita. Jangan ini sampai terjadi Bapak Ibu. Orang sudah begini, udah hilang rasa malunya Bapak Ibu. Rasul menyampaikan, kalau manusia sudah hilang rasa malu dalam dirinya, if'al masyita, dia akan berbuat menurut sekedar nafsunya. Bila malu dalam diri orang, kita akan berbuat menurut nafsu kita. Tak peduli hajinya, Pak RW-nya, Pak ketuanya, tak peduli, lewat semuanya. Dia akan berbuat menurut nafsunya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini menjelang Ustaz Asrul ada di Pak Haji ya? Jangan tak ada di Pak Haji. Tak ada panjang Pak. Jadi sebenarnya jatah saya ini 10 menit Bapak Ibu. Ini dah setengah jam lebih. Terus. Bapak Ibu yang Allah. Yang ketiga, mengapa Maryam itu orang yang disucikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan maka inilah ahli surga yang mesti kita contoh. Yang ketiga alasannya adalah karena apa? Dia mempunyai yakinan shadiqah. Dia mempunyai keyakinan yang luar biasa. Dia mempunyai keimanan yang luar biasa. Mengapa Maryam punya keimanan yang luar biasa Bapak Ibu? Karena dia memiliki ibadah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu dalam ayat kan selalu diiringi iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Setiap nanti jumpa kata iman dalam Al-Quran, biasanya diri dengan amal soleh. Apa artinya? Orang yang beriman, dia mesti beramal soleh. Dan orang yang banyak beramal soleh, maka imannya semakin mantap.
Kalau kita rasakan diri kita ini kurang iman, berarti ibadah kita kurang mantap. Kalau kita rasakan diri kita kurang mantap imannya, gak enak hatinya, gundah gulana, galau, maka berarti imannya kurang mantap. Maka perbanyak beribadah. Jadi Bapak Ibu Allah ya, itu yang pertama adalah Maryam. Jadi Maryam orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa tadi Bu? Hah? Ya, Khadijah bintu Khuwailid. Bapak Ibu Allah kan? Dalam suatu majlis ketika Rasulullah SAW berada di antara Jibril alaihissalam dan Nabi, lalu datang Khadijah. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, ataskal Khadijah. Muhammad, itu Khadijah datang itu Muhammad. Salim alaiha min rabbiha wa minni. Sampaikan salamku kepada Khadijah dan sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Bapak bilang Allah ya, yang ngasih salam itu Allah, yang ngasih salam malaikat. Hal dua yang mulia ngasih salam. Bapak bilang Allah ya, andai kan kita nih jamaah majelis zikir habis senter, datang istri bapak gubernur PLT Pak Andi, istrinya datang. Lalu apa kata ibu gubernur tadi? Ibu-ibu majelis zikir habis senter, tadi saya dapat telepon dari Ibu Iriana, itu istri Pak Jokowi, Bapak Ibu Negara. Ibu Negara berkirim salam kepada ibu-ibu jamaah majelis habis senter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawab? Kami ibu tak? Dapat salam apa? Dapat salam apa? Kenapa? Dapat salam dari orang yang mulia di dunia, kata kita. Tapi Khadijah lebih hebat. Dia dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat. Mengapa Khadijah dapat salam dari Allah? Mengapa Khadijah dapat salam dari malaikat? Bapak Ibu Allah kan? Yang pertama, karena Khadijah adalah orang yang pertama wanita masuk Islam. Apa artinya Bapak Ibu? Rupanya untuk Islam kita bersegera. Untuk Islam kita jangan jadi nomor dua, tapi berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Badiru bil a'mali sholihah. Bersegera kita untuk melakukan amal soleh. Khadijah dia bersegera. Pertama dia, ketika orang belum ada maka dia saya beriman. Ini baru artinya kita disuruh untuk menjadi orang yang terdepan. Kita disuruh untuk yang bersegera melakukan kebaikan. Tapi masalahnya tidak Bapak Ibu. Tidak. Allahu Akbar. Jawabannya apa? Allahu Akbar. Karena kata Nabi, "Idza qala nida fa yaqulu ma yaqul." Kalau muazin azan, maka ucapkan seperti apa yang dia katakan. Jangan ngontak, jangan ngobrol. Ucapkan seperti apa yang katakan kata Rasulullah. Hai, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jawabannya hai yang sholat. Jawabannya apa jawabannya Pak? Kok itu kata Nabi, "Iza qala tidak fa yaqulu ma yaqul." Kalau muazin itu azan maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Tapi yang sholat la haula. Apa gak aneh wajib? Mengapa tidak hanya sholat juga jawabannya? Mengapa tidak hanya sholat juga jawabannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar jawabannya. Allah la ilaha jawabannya. Ini Bapak. Rupanya ketika hayya 'ala sholat, ayo sholat, maka badiru bersegera. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengawali kekuatan itu adalah kekuatan Allah, maka yang lain insyaallah tinggal. Kalau kita mulai sesuatu itu atas Allah segala-galanya, maka yang lain dapat diruntuhkan. Coba. Kalaulah kekuatan Allah pertama kita letakkan di atasnya, maka yang lain kita tinggalkan. Coba. Apapun pekerjaan, apapun itu bentuknya, maka kita tinggalkan. Tapi kita sampai ke sana, maka Khadijah pantas ahli surga. Memang dia bersegera. Kita jadi dipanggil oleh Allah.
Ayo sana. Bola. Ada lokal tu lah. Kan panjang kan? Tak boleh. Tangguh. Sebentar lagi. Tanya bapak. Ini ujian lagi tak? Ini ujian lagi. Begitu. Jadi artinya supaya kita dimuliakan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, maka bersegera kita ketika memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah ada 3 ya. Pengulangan kaji. Pertama, panggilan azan itu panggilan Allah. Yang kedua, panggilan haji atau umroh itu panggilan Allah. Yang ketiga, panggilan kematian. Kalau azan, dapatlah tidak tunda-tunda, nantilah. Sebentar lagi lah, tak lama lagi. Kalau haji atau umroh, alim binti leh, rumah peta banyak, alim binti leh. Tapi yang ketiga, panggilan kematian. Anak dah tu langsung kok, begolah mereka, anak ketek baru, begolah mereka. Enggak. Sampai saatnya la yastakiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dilambatkan. Bapak biar Allah ya. Jadi yang pertama, kenapa Khadijah itu digolongkan sebagai ahli surga? Karena apa? Karena dia bersegera untuk melakukan kebaikan. Maka Bapak Ibu sebenarnya kita Bapak Ibu kan sudah dianjurkan bersegera, bersegera. Ya Bapak Ibu, saf pertama tidak sama dengan saf kedua, saf kedua tidak sama dengan saf ketiga. Saf pertama sama-sama saf, tapi ketika mengangkat takbirnya berbeda dengan yang lain juga berbeda. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan menjadi orang yang badiru, bersegera untuk melakukan amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Bapak yang Allah muliakan. Itu yang pertama. Mengapa Khadijah dimuliakan oleh Allah, mendapatkan salam dari Allah dan mereka? Yang kedua, Bapak Ibu, alasannya adalah yang kedua, mengapa Khadijah dapat salam dan dimuliakan oleh Allah? Lam yarfa sautahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah ia mengangkat suaranya dari suaminya. Apa ketika Bu? Seorangnya. Apa ketika Bu? Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya dari. Tengoklah Khadijah ini. Tengok Khadijah ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Khadijah dalam kok elok sadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi kalau Khadijah di luar tu, ya Allah Rabbi. Kan jadi orang Khadijah sekarang banyak alasan. Ini Ustaz, ini mulai dulu Ustaz. Apa ni? Kau mencari kambing hitam, jangan cari pula kambing hitam tu. Kambing hitam tu lah pandai jadi kambing hitam. Kenapa jadi kambing putihnya? Tidak ada alasan. Gimana pun kondisinya, tetap itu Khadijah tak pernah sekalipun. Siapa Khadijah? Orang kaya. Siapa Khadijah? Orang terpandang. Siapa Khadijah? Orang mulia. Siapa Nabi? Tapi tidak menyerahkan hati Khadijah untuk memuliakan suaminya. Maka benar Bapak Ibu Allah mereka kata Rasulullah SAW, iza sholatil mar'ah, kalau seorang perempuan sholat 5 waktu, kemudian wasahmat sahroha, lalu dia juga rajin berpuasa, wa hasanat farjaha, dia sanggup untuk menjaga kehormatannya, kemudian wa ta'ahu, dia taat kepada suaminya, maka apa kata Rasulullah? Dakhalas min ayyi abwabil jannati syah, dari pintu surga yang mana yang dia inginkan, maka monggo silakan masuk, dengan catatan salah satu di antaranya adalah dia sanggup untuk atau aku memuliakan suaminya. Salah satu di antara dia muliakan adalah dia tak pernah meninggikan suaranya di depan suaminya. Bisa ya? Ya banyak macam ini tadi. Ya, kita berupaya ya. Dalam itu itu tak satu pun dimanapun kondisinya, tak satu pun dia pernah tinggikan. Kalau ingin kita disamakan dengan Khadijah, makanya benar kata Allah, lastunna, tak bisa, susah. Kenapa kata Allah? Itu tadi, karena banyak alasan, karena ini, karena itu,
itu karena ini karena itu. Makanya benar kata Allah, nanti tengok ya dalam surah Al-Ahzab ayat berapa ayat mau terakhir itu, silakan nanti cek itu ayatnya, susah tuh mencapainya. Kemudian Bapak Ibu ya, apa rahasianya? Rahasianya adalah karena Khadijah memberikan rezekinya, hartanya pada Nabi Rasul ini duit nih. Artinya apa Bapak Ibu? Perempuan yang dimuliakan adalah perempuan yang menyokong dakwah suaminya, perempuan yang menolong suaminya untuk melakukan kebaikan. Kau baik pak laki awakku, dia camen. Kau laki baik pak sampai banyak mana bang? Awak tak sebanyak itu bang. Aduh, maksud ya. Justru ketika suaminya melakukan kebaikan, seorang istri itu menyokong. Ayo bang, dapat aja bang. Nanti Allah akan jamin itu bang. Nanti Allah akan berikan kebaikan. Makanya benar kata Allah, lastunna, susah untuk mendapat. Tapi minimal Bapak Ibu kan ada cara usaha kita untuk melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu kan. Kemudian Khadijah siapa lagi Bu? Nanti ketua tegak ada Bapak Ibu saya berhenti. Istri Imra'ah Fir'aun. Istri Fir'aun. Apa hebatnya istri Fir'aun ini? Bapak Ibu Fir'aun raja, Fir'aun orang terpandang, Fir'aun orang hebat, orang kaya. Tapi di tengah kekayaan, di tengah ketenaran, di tengah kemewahan, tidak menyurutkan hati istrinya Fir'aun untuk beribadah pada Allah. Itu artinya. Jadi kalau mau berkaya, banyak harta, tanda kita tidak menyurutkan diri kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Awak seketik diuji di Allah baru enggak? Susah beribadah pada Allah. Belum banyak Allah berikan, hanya sedikit yang Allah berikan. Sudah banyak kita terlalaikan. Cie bukti kadang ya Allah aja berapa inci ini tu? Sampai 10 kali. Apa tu? Allah uji kita Pak. Allah uji itu ujian Allah itu. Nikmat itu kan ujian Allah itu. Baru sudah terlalai kita. Ini istri raja, istri presiden tidak menunjukkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa istri Fir'aun itu dikatakan orang yang hebat? Karena di tengah-tengah suaminya tidak taat, tapi dia tetap taat pada Allah. Ya, lakinya tidak taat, tapi dia taat pada Allah. Laki tidak sembahyang, laki tidak puasa, sembahyang hanya sekali seminggunya. Ya beda-beda tipis dengan anak Nasrani ya. Karena Nasrani kan hari minggu yang lihat ya. Nyos hari Jumat ya. Kan beda tipis ya Pak. Sama-sama sekali seminggu. Ya, sekali seminggu berarti sama aja kan. Nah, di tengah suaminya tidak taat tapi istri Fir'aun tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, walaupun suami kita kurang-kurang taat lah, kurang-kurang alim, tapi tidak menyurutkan kita untuk tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang jamaah Bapak Ibu tanya, Ustaz, saya suami saya tidak taat Ustaz, sembahyang Ustaz, jarang mana sembahyang Ustaz. Gimana cara Ibu nasihati, itu sampaikan Bu. Udah Ustaz, sudah saya sampaikan. Justru semakin saya sampaikan, semakin hancur pada cakap Ustaz. Yo, awak sampaikan ini atau mana? Yo ya. Banyak. Semakin disampaikan, semakin terjadi perang di rumah tangga itu. Semakin disampaikan, semakin jarang masalah belajar tahannya. Belajar, misalnya seminggu dikasih titik per hari. Karena itu tadi semakin dia taat. Aku sabui suami saya, ya Allah, sembahyang Abah, sembahyang Abah. Dan ini awak ya tidak jodoh. Orang berpuasa dikunyah duduk di kaki. Dan jawab sembahyang ilmu belum arah. Boleh arah. Boleh tapi untuk sholat tadi kerjakan. Betul. Gimana caranya, Bapak Ibu? Lalu saya sampaikan kepada Ibu tadi, Ibu, tukar cara Bu. Kalau kan seandainya bertengkar juga nanti, maka tukar cara. Apa caranya Ustaz? Ada Bu, saya kasih resep Ibu ya. Apa Ustaz? Coba Ustaz. Iya tunggu dulu. Sampaikan mereka. Ibu, tengah malam Ibu bentangkan sajadah dan sholat Ibu dekat suami Ibu. Pertama pastikan suami Ibu belum bangun ya, belum tidur. Jangan lalu tak anak bojor, bentangkan.
ketika ibu sholat, maka setelah itu zikir dan doa. Doa ibu kuatkan doa ibu. Kau dapat menangi ibu. Ya Allah, suami saya tidak sholat ya Allah. Itu pemimpin dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah suami saya ya Allah. Ya Allah, harus tak? Ya udah sekali. Tak sekali bu. 8 kali nanti insya Allah suatu saat dia dengar tu. Suatu saat dia dengar nanti ya. Terjangkau ya kan, tersinta dengan apa dari beliau. Rupanya istrinya nangis bergelimang air mata, bermohon kepada Allah untuk suaminya. Saat itu hidayah datang. Elok istri yang gue. Assalamualaikum bersemayam. Tapi istri saya tahu dia nasihat. Al-hidayah adalah sebab. Hidayah adalah sebab apa itu? Hidayah tidak langsung datang-datangi. Oh, nonton sinetron dah. Datang-datangi tertipu kalau putih langsung semayam. Enggak, itu sinetron tu. Hidayah, al-hidayah adalah sebab. Hidayah tidak sebab. Sebabnya ibu berdoa tengah malam, meneteskan air mata bermohon pada Allah. Ya Allah, suami saya ini ya Allah, saya tak ingin pemimpin imam dalam rumah tangga kami ya Allah menjadi sesat ya Allah, maka tunjukilah beliau ya Allah. Mana nak ibu sejadinya. Tapi tak sekali bu ya, berulang. Awak kadang-kadang menyampaikan orang itu ke orang sekali 2 kali dah selesai, batas semangat. Ya. Kadang pernah Nabi pensiun namanya. Pernah Nabi pensiun, pernah Nabi mundur diri. Ya Allah, cabut SK dari Nabi ya Allah. Kenapa orang itu tak mau terima dakwah saya ya Allah? Tak ada. Ya Bapak Ibu Allah kan? Maka di tengah-tengah suaminya tidak taat, tapi istri Fir'aun itu dia mampu taat kepada Allah. Inilah gambaran contoh keluarga Bapak Ibu. Karena kalau kita tengok Bapak Ibu dalam Al-Quran ada model-model keluarga. Pertama model itu keluarga Abu Lahab. Lepas dia ada Abi Lahab, suaminya tak taat, istrinya tak taat, anaknya juga tak taat. Itu keluarga Abu Lahab dalam Quran. Yang kedua, keluarga Nuh atau Lut, suaminya taat, istrinya tidak taat. Suami rajin bersalim, tapi bini tak kurang adul. Yang kedua, ketiga tadi itu tipikal karakter keluarga Fir'aun. Istrinya taat, suaminya tidak taat. Kalau dapat ini Bapak Ibu, seperti yang kita doakan dalam bacaan tahiyat kita, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu istrinya Fir'aun. Yang ketiga siapa Bu? Oh, Fatimah kan anak Nabi ya. Fatimah anak Nabi. Tentu perangai ayahnya, perangai orang tuanya tak akan jauh meleset daripada perangai anaknya tak jauh meleset dari perangai akhlak orang tuanya. Fatimah Bapak Ibu ternyata perempuan yang tawadhu. Fatimah perempuan yang tawadhu. Kapan tawadhu itu muncul? Tawadhu itu muncul ketika orang mantap ibadahnya. Jadi Bapak Ibu, orang ibadahnya mantap, maka dia akan menjadi tawadhu. Kalau ada orang yang beribadah tapi tidak tawadhu, maka belum dia mantap ibadahnya. Jadi Bapak Ibu, untuk mengukur ibadah kita ini berhasil atau tidak, ibadah kita apakah setelah ibadah itu kita tawadhu atau tidak? Kalau belum tawadhu, berarti dipastikan kurang mantap ibadahnya. Tapi kalau dia mantap ibadahnya, maka tawadhu akan muncul. Tawadhu itu artinya dia rendah hati, ya, rendah hati. Dipuji orang-orang model itu, ya, tidak dipuji model itu, ya. Jadi pengurusnya, jadi ustazinya, tak jadi pengurus. Rajin ya, apa aja ya. Ya ada juga sebagian masjid jadi pengurus kan rajin ya. Lalu tak jadi pengurus kan? Ada sekali lagi ya. Sekali jauhnya, sekali jauh. Ada itu tawadhu ya. Dia tawadhu itu dihina dia, tak dihina dia ibadahnya tak sama, tetap sama. Tak berpinci, tak pinci boleh.
ibadahnya. Artinya dia Fatimah mempunyai sifat tawadhu yang luar biasa. Dia adalah Fatimah yang selalu dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Fatimah yang selalu menyokong apa yang dikerjakan oleh suaminya. Bapak Ibu yang mulia, masih ingat ngaji kita ketika Ali, karena istri suami Fatimah adalah Ali. Ketika Ali bekerja, lalu ketika penelitian harian tak dapat apa-apa, sampai di rumah, apa kata Ali? Ya Fatimah, hari ini saya tak bawa apa-apa, tidak ada duit, tidak ada hasil. Apa kata Fatimah? Kata Fatimah ini apa? Tidak ada buat PT ya. Dari pagi sampai petang ya. Nah, ada dah duit saya ni bongkak. Lagi sampai lagi saya bongkak ya. Fatimah dulu apa katanya? Bang, hari ini belum rezeki kita lagi bang, tapi besok insya Allah rezeki kita bang. Kan masa bang aja lagi tu. Oh iya ya. Mana? Besok Ali berangkat kerja sampai siang tak ada dapet awak oh. Ketika mau pulang lagi, rupanya ada orang yang panggil Ali. Ali, sini. Ya bang, kamu Ali ya? Ya betul, saya anak kandung Ali bin Abi Thalib. Ali, dulu ayahmu pernah bekerja dengan saya, tapi saya tak sempat ngasih gaji ayahmu itu. Ayahmu sudah meninggal. Gajinya. Bapak Ibu, rupanya rezeki itu jangan dikira terus tahu seorangnya kemampuan kita. Ada rahmat Allah di sana. Rahmat Allah ini yang tak sampai oleh kita. Rahmat Allah yang kita ragu di dalamnya. Nih kasih. Kalau di taping adalah 3 juta. Kali 3 juta. Tapi nikmat, alhamdulillah. Sampai mau ke rumah, rupanya aduh murah yang minta-minta ke Ali. Ali, ini butuh dana nih Ali. Tolong Ali, kasih saya ini. Dengan alasan macam-macam. Dia Ali ini orangnya elok ya. Dia kira Ali. Berapa dikasih? Enggak, 2% dong. Tapi 50%. Kok 3 juta? Berapa dia kira? 1.500.000 tadi. Wah, alhamdulillah. Sampai di rumah Fatimah. Ini ada nih, betul katamu kemarin belum rezeki kita. Ini hari ini rezeki kita. Nih 1,5 juta. Alhamdulillah, Pak. Fatimah, sebenarnya Fatimah ini bukan 1,5 juta Fatimah. Berapa bang? 3 juta. Yang 1,5 lagi mana? Itu sudah saya infakkan, sudah saya sedekahkan, kata Ali. Apa kata Fatimah? Tengok Fatimah ini. Kalau Fatimah ini buat gimana bu? Ya dia suami ya dapat inti lah. Gajinya dia separuh bu. Gaji 4 juta kan? 2 juta dia infakkan. Biasa kita yang 5-4 juta, kok 2 juta ya bang? Pergi sampai kan? Ayo 2 juta ya bang? Banyak tu bang. Makin risau. Kita pikir bang, untuk ini banyak untuknya. Sehingga hotel korang ibu dapat bang. Jangan kita dapat. Maka apa jawaban Fatimah dulu Bapak Ibu? Makanya wajar namanya ditaksirkan dalam Nabi itu. Kata Fatimah dulu, wahai suamiku, ini yang 1,5 ini belum tentu milik kita lagi. Jangan-jangan dia ambil orang nanti malam. Jangan-jangan hilang nanti. Tapi apa yang abang berikan kepada orang, apa yang abang infakkan, apa yang abang sedekahkan, itulah milik kita. Ma'an faqoh. Apa yang kita berikan, itulah milik kita. Fatimah bersemangat ya mendorong suaminya untuk melakukan kebaikan. Maka wajar dia termasuk